kita langsung menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia yang akan bersiap dengan laporannya pada pagi hari ini jelang sidang untuk terdakwa Dodi Prawiranegara dengan agenda pemeriksaan ahli dan juga saksi. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi Triksi. Bagaimana informasi terkini dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat? Ya, Glenis, kami sudah melihat ada persiapan yang sudah dilakukan di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang ini berarti mengindikasikan bahwa sedikit lagi persidangan terhadap terdakwa AKBP Dodi Prawiranegara ini akan segera dimulai. Hari ini tadi yang sudah dikonfirmasi kepada penasihat hukum adalah akan ada dua saksi fakta. Ini merupakan dari anggota keluarga, yakni ayahanda AKBP Dodi Prawiranegara dan juga istrinya, yang nanti juga akan menyampaikan ada alat bukti yang belum pernah ditunjukkan, ini nanti akan disampaikan di persidangan pada hari ini. Selain itu juga akan ada dua ahli yang akan diminta atau digali keterangannya, yakni ahli pidana dan juga ahli psikologi klinis. Untuk lebih jelas, Glenis dan juga saudara, kita akan bertanya langsung bagaimana persiapan, kemudian nanti apa saja yang akan diungkapkan dalam persidangan kali ini. Kita akan bertanya dengan penasihat hukum dari AKBP Dodi Prawiranegara, yakni Bang Adril Fiari. Bang, selamat pagi Bang. Selamat pagi. Bang, mungkin bisa disampaikan untuk terlebih dahulu adalah dua saksi fakta. Nanti seperti apa gambaran besarnya Bang yang akan disampaikan? Nah, kami hari ini tim kuasa hukum akan menghadirkan dua saksi fakta yang meringankan buat terdakwa AKBP Dodi Prawiranegara. Yang kami hadirkan adalah istri Bapak AKBP Dodi dan ayahanda dari Bapak AKBP Dodi, yaitu Irjen Pol Maman Supratman. Jadi kira-kira yang kami akan sajikan hari ini adalah bagaimana Bapak Maman selaku ayahanda dari Pak Dodi dan istrinya langsung ditelepon oleh Pak Teddy Minahasa di dalam, ketika pada saat itu Pak Teddy Minahasa sudah di rutan Patsus Mabes Polri, dan Pak Dodi sudah pada saat itu sudah ditangkap. Dua-duanya sudah ditangkap, namun beliau masih bisa menelpon. Nah, itu adalah bentuk tekanan, ya kan, tekanan lagi diulang, ya kan, gitu kan. Ketika Bapak Teddy Minahasa menjadi Kapolda, Bapak klien saya Bapak AKBP Dodi menjadi Kapolres, dia ditekan, dia disak terus, dia diperintah. Nah, ketika sudah ditangkap pun dia masih bisa memerintah klien saya. Nah, ini adalah bentuk psikohierarki dan psikopolitis yang luar biasa, kan begitu. Makanya kita minta kami mohon untuk segera di sidang etik gitu, karena kuasanya yang masih berlebihan gitu. Kita akan menunjukkan bahwa hari ini nyata yang saya sampaikan sedari awal bahwa memang ada intervensi itu, dan kata keluarga akan dibuktikan hari ini gitu. Bang, mungkin saya boleh berbicara sedikit dengan istri Pak AKBP Dodi Prawiranegara, Ibu Rahma. Mungkin bisa diceritakan seperti apa waktu itu komunikasinya? Apakah benar ada intervensi maupun juga tekanan yang datang dari keluarga Teddy Minahasa? Ya, kalau intervensi mungkin lebih dari Pak Teddy Minahasanya, karena pada saat itu Pak Teddy yang menelpon sendiri lewat HP nomor tidak dikenal, tapi saya yakin itu suara Pak TM. Dari percakapan waktu itu, apa yang kemudian disampaikan? Intinya adalah untuk Pak Dodi bergabung dengan Pak TM dan membuang badan ke Arief. Mencabut kuasa jadi satu dengan Hendriyoso Diningrat. Pada saat mendengar atau menerima perintah itu ya Bu, apa yang ada di pikiran Ibu, lalu kemudian apa keputusan yang kemudian diambil pada waktu itu? Pada waktu itu saya menyerahkan semua ke Pak Dodi. Kalau saya pribadi jujur saya yang pertama pasti bingung, karena saya nggak tahu cerita yang asli yang mana, cerita yang benar yang mana, karena berdasarkan yang saya alami, saya pertama kali ketemu dengan Pak TM, setelah itu baru saya ketemu dengan Pak Dodi. Dua cerita yang disampaikan ke saya itu berbeda versinya gitu. Jadi disitulah saya juga bingung mana nih versi cerita yang benar, mana yang dibuat atau yang sesungguhnya, itu saya masih belum tahu. Waktu itu mungkin bisa diceritakan sedikit seperti apa yang disampaikan oleh Pak TM dan juga dari Pak Dodi. Perbedaannya sesignifikan apa, Bu? Kalau perbedaannya yang mencolok adalah Pak Teddy mengatakan penyisihan itu saya memang memerintahkan Dodi saat itu menyisihkan 5 kg.
itu. Dan kalau Pak Dodi mengiyakan, tetapi pada faktanya di berita-berita yang beredar saat itu masih Pak Hendrioso, di situ jelas-jelas Pak Teddy membantah bahwa telah menyuruh Pak Dodi untuk menyisihkan. Lalu kemudian apakah ini dikonfirmasi juga pada waktu Ibu bertemu dengan Pak Dodi, benar ada bantahan atau arahan yang diarahkan oleh Pak Teddy? Pak Dodi menceritakan semua dari awal sampai akhir, dan memang yang diceritakan Pak Dodi adalah Pak TM memang memerintahkan untuk menyisihkan. Ya, 5 kg mengganti dengan tawas, itu semua diceritakan berurutan. Saya dengar ada istri dari Pak Teddy Minahasa juga sempat menghubungi Ibu. Apa yang kemudian disampaikan dari istri Pak Teddy Minahasa? Apakah juga ada tekanan begitu pada saat untuk meminta penggantian penasihat hukum? Kalau dari Bu Merti bukan tekanan ya, karena Bu Merti sendiri setelah pertemuan saya yang kedua, yang pertama kali saya dan Bu Merti sama-sama tidak tahu cerita yang sebenarnya. Nah, di pertemuan kedua itu Bu Merti menyampaikan, saya sudah tanya langsung ke Bapak, ini ceritanya apa benar Dodi itu waktu itu kata-katanya, apa benar Dodi itu lo yang nyuruh gitu untuk nyisikan itu? Iya, dan Bapak mengiyakan waktu itu, mengiyakan. Terus udah gitu Ibu bilang terlepas benar atau enggak Bapak menyuruh menjual, saya tekankan di situ ke Bapak, tapi yang pasti lo tahu kan kalau Dodi itu nyimpen barang itu gitu loh. Lo nyuruh nyisikan, lo tahu Dodi nyimpen barang itu, ya udah berarti semua ini perintah lo gitu loh. Jadi Ibu intinya mau membantu saya dan Pak Dodi, karena Pak Dodi ini melakukan itu atas perintah Pak TM gitu. Pak Dodi ini nggak bersalah, bukan niatnya untuk menjual gitu, maksudnya bukan niatnya untuk membawa itu ke Jakarta tanpa perintah dari TM gitu. Lalu ketika bertemu dengan Pak Dodi, setelah diceritakan seperti ini, apa yang disampaikan oleh Pak Dodi? Pak Dodi masih bertanya sih, karena saya waktu itu saya sampaikan juga ke Pak Dodi kalau saya dipanggil oleh Bu Merti, dan Bu Merti mau membantu Pak Dodi, istilahnya mau mengeluarkan, maksudnya membantu itu mengeluarkan karena yakin Pak Dodi itu nggak bersalah gitu. Pak Dodi ini disuruh oleh Pak Teddy, itu intinya gitu. Jadi Pak Dodi masih menunggu info dari saya, gimana Bun, info dari Bu Merti itu gimana kelanjutannya gitu. Yaitu ternyata diminta untuk bergabung. Kalau dari Bu Merti tidak ada paksaan dari Bu Merti. Bu Merti hanya menyarankan kalau mau bergabung oke, kalau enggak pun enggak masalah. Itu lebih ke pilihan ke saya gitu, ke saya dan Pak Dodi, mana yang terbaik gitu aja. Terus udah gitu tekanan itu ada setelah telepon dari Pak TM. Di situ Pak TM benar-benar memaksakan dan ada kata-katanya paksa Dodi untuk tanda tangan gitu. Itu ada gitu. Surat kuasa. Ya, surat kuasa pemutus. Setelah ada paksaan itu berarti tidak dilakukan ya Bu, atau Enggak, menolak. Pak Dodi menolak, iya. ada keanehan atau bagaimana? Ya memang Mau mengungkap. Pak Dodi mau mengungkap yang sebenarnya gitu, karena Bohong katanya. awalnya dikira Pak TM mau menceritakan yang sebenarnya juga. Ternyata di media dia malah membantah bahwa semua itu ya dilemparnya ke Pak Dodi gitu. Berarti beda yang disampaikan dari istrinya Pak TM, kemudian apa yang kemudian diungkapkan oleh Pak TM sendiri ya. Baik, terima kasih Ibu. Saya kembali lagi ke Bang Adril. Mungkin sedikit Bang, terkait dengan selain yang disampaikan juga oleh istri. Kalau untuk ayahanda dari Pak Dodi sendiri ini apa yang akan disampaikan? Ya kurang lebih sama pada prinsipnya. Sedari awal Pak Dodi ini diperintah, dan pada saat itu katanya memang nanti Pak hadir juga ya, Pak Maman Supratman, Irjen Pol Maman Supratman ditelepon pada saat itu, lebih dahulu ditelepon sebelum Bu Rahma, lebih dahulu ditelepon. Kalau saya lihat kemungkinan dia ingin mempengaruhi ayahanda dari Pak Dodi dahulu gitu, karena mungkin kan sama-sama polisi, sama-sama seniornya di Polri. Nah setelah itu Pak Maman bilang sakit jantung dia nggak bisa. Silakan telepon, silakan hubungi Ama saja katanya, yang ngurus Mbak Ama katanya. Akhirnya baru Pak Teddy Minahasa menelpon Mbak Rahma, dan katanya memang di telepon tersebut memang dia mengakui, saya lupa izin Pak atau izin jenderal, pokoknya saya Teddy Minahasa, 2 kali dia sebut.
Baik, Nanti berarti kita akan keluarga dari Pak Dodi akan membuktikan gitu. terima kasih Bang Adril dan juga Bu Rahma sebelumnya. Berarti yang saya tekankan adalah ada penekanan kalau ini telepon dari Teddy Minahasa yang pertama, yang kedua adalah tadi pengakuan pertama ini adalah perintah dari Pak Teddy Minahasa ya sebelum kemudian akhirnya diganti pernyataan tersebut. Baik, terima kasih Pak Bang Adril dan juga Ibu Rahma. Ya Gladys, itu yang kemudian disampaikan tadi pada saat wawancara, kemudian nanti kita akan dengarkan secara langsung Gladys dan juga saudara yang setidaknya sebentar lagi persidangan ini akan dimulai. Yang pertama kali akan ditampilkan atau didengarkan keterangannya adalah dari anggota keluarga, yakni ayahanda maupun juga dari istri AKBP Dodi Prawiranegara. Gladys. Terima kasih Triksi Valencia langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat.